Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia yang Dia anugerahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat sama-sama menunaikan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para kerabat, para sahabat, para pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan sama-sama berbicara tentang salat. Kenapa? Karena salat merupakan ibadah yang paling utama dan ibadah yang paling pertama untuk dihisab di hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Amal ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat itu adalah salat. Nah, hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya selalu memperhatikan salat. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita perhatikan salat kita agar lebih khusyuk. Kita perbaiki salat kita. Bagaimana caranya untuk memperbaiki salat? Maka hendaklah langkah yang pertama yang harus kita perbaiki itu adalah thaharah, yaitu bersuci, atau di dalam bahasa lainnya berwudu. Wudu kita harus kita sempurnakan dari wajibnya, kemudian sunnahnya. Orang yang menyempurnakan wajibnya dan sunnahnya, maka insya Allah wudunya akan lebih sempurna. Orang yang wudunya sempurna, disertai juga dengan menjaga adab-adabnya, maka insya Allah salatnya akan lebih mudah khusyuk. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang wudunya telah disempurnakan, maka dia akan mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Nah, ini adalah awal untuk kita memperbaiki salat kita. Setelah langkah pertama ini, maka yang kita lanjutkan itu adalah niat di dalam salat. Niat ketika kita mau salat betul-betul lillahi ta'ala. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, semata-mata semua ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai hamba, tugas kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ketika kita dapat menunaikan ibadah salat, mendirikan salat, maka kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa Allah janjikan? Sebagaimana Allah katakan di surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi ada beberapa pertanyaan. Kenapa ada orang yang salat masih melakukan perbuatan maksiat, masih melakukan perbuatan kejahatan dan lain sebagainya? Hal ini ditentukan karena salatnya masih belum benar. Salatnya masih belum khusyuk, sehingga salatnya belum memperbaiki dirinya. Maka dari itu, kita perbaiki salat kita perbaiki gerakannya, kita perbaiki bacaannya, kita sempurnakan semuanya. Maka Allah akan perbaiki hidup kita. Apakah status kita yang akan ditinggikan oleh Allah? Ya, bisa jadi Allah tinggikan status kita di sisi Allah. Artinya, tidak semua orang yang mendirikan sholat tiba-tiba dia langsung menjadi kaya.
ketika dia mendirikan salat, tiba-tiba langsung dihormati oleh orang lain. Tetapi yang paling penting, yang paling utama, yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah itu adalah perubahan di dalam hati. Perubahan hati inilah yang akan merubah hidup kita. Perubahan hati inilah yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Itulah yang paling utama, bukan status kita di sisi manusia. Itu merupakan yang lain sebagainya, hasil buah daripada apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, marilah kita perbaiki salat kita, dimulai dengan memperbaiki wudhu kita sempurnakan semuanya. Maka insya Allah dengan memperbaiki salat, Allah akan ubah, akan Allah perbaiki hidup kita. Maka dari itu, kita selalu meminta kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk istiqomah mendirikan salat dengan sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri dan kita semua. Mudah-mudahan salat kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.